Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Ramadhani, NIM 21000183663 dari kelas G. Sini saya akan mempresentasikan rangkuman materi kelas pemrograman web. Apa itu internet? Internet atau International Networking merupakan dua komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk jaringan komputer hingga meliputi jutaan komputer di dunia internasional yang saling berinteraksi dan bertukar informasi. Interconnected Networking, sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Internet adalah sistem global jaringan komputer yang saling berhubungan yang menggunakan paket protokol internet TCP/IP untuk berhubungan antara jaringan dan perangkat. Ini adalah jaringan-jaringan yang terdiri dari jaringan pribadi, publik, akademik, bisnis, dan pemerintah dari lingkup lokal hingga global. Dihubungkan oleh beragam teknologi jaringan elektronik, nirkabel, dan optik. Internet membawa berbagai macam sumber daya dan layanan informasi, seperti dokumen hypertext yang saling terkait dan aplikasi World Wide Web, surat elektronik, telepon, dan berbagai file. Sejarah internet. Pada 1960-an, Advanced Research Project Agency (APRA) dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat mendanai penelitian tentang pembagian waktu komputer. Penelitian mengenai paket switching, salah satu teknologi internet mendasar, dimulai oleh Paul Baran pada awal 1960-an dan secara independen Donald Davis pada 1965. Setelah Simposium Prinsip Sistem Operasi pada tahun 1967, paket switching dari jaringan NPL yang diusulkan dimasukkan ke dalam desain untuk APRANET dan jaringan berbagai sumber daya lainnya, seperti jaringan Merit dan Sailedes yang dikembangkan pada akhir 1960-an dan awal 1970-an. Pengembangan APRANET dimulai dengan dua node jaringan yang saling berhubungan antara Network Measurement Center di University of California, Los Angeles, UCLA, Henry Samuel School of Engineering and Applied Science yang dipimpin oleh Leonard Kleinworth, dan sistem NLS dari SRI International oleh Douglas Engelbart di Menlo Park, California pada 29 Oktober 1969. Situs ketiga adalah Pusat Matematika Interaktif Solar-Freight di Universitas California, Santa Barbara, diikuti oleh Departemen Grafis Universitas Utah sebagai tanda pertumbuhan di masa depan. 15 situs terhubung ke APRANET muda pada akhir 1971. Tahun-tahun awal ini didokumentasikan dalam film tahun 1972, Computer Network: The Herald of Resource Sharing. Kolaborasi internasional awal untuk APRANET jarang terjadi. Koneksi dibuat pada tahun 1973 ke Norwegian Seismic Array NorSER melalui stasiun satelit Titanum, Swedia, dan ke grup riset Peter Christen di University College London yang menyediakan pintu gerbang ke jaringan akademik Inggris. Proyek APRA dan kelompok kerja internasional mengarah pada pengembangan berbagai protokol dan standar di mana beberapa jaringan terpisah dapat menjadi satu jaringan atau jaringan-jaringan. Pada tahun 1974,
FinServ dan bahkan menggunakan istilah internet sebagai singkatan untuk Internet Network di RFC 675, dan kemudian RFC mengulangi penggunaan ini. Cerf dan Kahn memuji Louis Pouzin dengan pengaruh penting pada desain TCP/IP. Penyedia PTT komersial prihatin dengan perkembangan jaringan data publik X25. Akses ke APRANET diperluas pada tahun 1981 ketika International Science Foundation (NSF) mendanai Computer Science Network (CSNet). Pada tahun 1982, Internet Protocol Suite (TCP/IP) distandarisasi, yang kemudian proliferasi jaringan interkoneksi di seluruh dunia. Akses jaringan TCP/IP diperluas lagi pada tahun 1986 ketika International Science Foundation Network (NSFNet) menyediakan akses ke situs superkomputer di Amerika Serikat untuk para peneliti. Pertama pada kecepatan 56 kilobit per second dan kemudian pada 1,5 megabit per second dan 45 megabit per second. NSFNet berkembang menjadi organisasi akademik dan penelitian di Eropa, Australia, Selandia Baru, dan Jepang pada 1988 hingga 1989. Meskipun protokol jaringan lain seperti UUCP memiliki jangkauan global jauh sebelum waktu ini. Ini menandai awal dari internet sebagai jaringan antar benua. Penyedia layanan internet komersial (ISP) muncul pada tahun 1989 di Amerika Serikat dan Australia. APRANET dinonaktifkan pada tahun 1990. Kemajuan yang mantap dalam teknologi semikonduktor dan jaringan optik menciptakan peluang ekonomi baru untuk keterlibatan komersial dalam perluasan jaringan di intinya dan untuk memberikan layanan kepada publik. Pada pertengahan 1989, MCI Mail and CompuServe membuat koneksi ke internet, mengirimkan email dan produk akses publik ke 1,5 juta pengguna internet. Hanya beberapa bulan kemudian, pada 1 Januari 1990, BSINet meluncurkan tulang punggung internet alternatif untuk pengguna komersial. Salah satu jaringan yang ditambahkan ke inti dari internet komersial pada tahun kemudian. Pada bulan Maret 1990, kecepatan tinggi pertama T1 1,5 megabit per second link antara NSFNet dan Eropa dipasang antara Cornell University dan CERN. Kemungkinan komunikasi yang jauh lebih kuat daripada yang mampu dilakukan dengan satelit 6 bulan kemudian. 6 bulan kemudian, tim Berners-Lee akan mulai menulis World Wide Web, browser web pertama setelah 2 tahun melobi manajemen CERN. Pada Natal 1990, Berners-Lee telah membangun semua alat yang diperuntukkan untuk web yang berfungsi: Hypertext Transfer Protocol (HTTP 0.9), Hypertext Markup Language (HTML), browser web pertama yang merupakan editor HTML dan dapat mengakses newsgroup Usenet dan file FTP. Perangkat lunak server HTTP pertama kemudian dikenalkan sebagai CERN HTTPD. Server web pertama dan halaman web pertama yang menjelaskan proyek itu sendiri. Pada tahun 1991, Commercial Internet Exchange didirikan, kemudian BSINet untuk berkomunikasi dengan jaringan komersial lainnya, SurfNet dan Alternet.
Stanford Federal Credit Union adalah lembaga keuangan pertama yang menawarkan layanan perbankan internet online kepada semua anggotanya pada Oktober 1994. Pada tahun 1996, OP Financial Group, juga bank koperasi, menjadi bank online kedua di dunia dan pertama di Eropa pada tahun 1995. Internet sepenuhnya dikomersialkan di AS ketika NSFNet dinonaktifkan, menghapuskan batasan terakhir penggunaan internet untuk membawa lalu lintas komersial. Apa itu web? Web merupakan kumpulan halaman web dan konten terkait yang diidentifikasi oleh nama domain umum dan dipublikasikan pada setidaknya satu web server web. Situs web juga ditulis sebagai situs web adalah kumpulan halaman web dan konten terkait yang diidentifikasi oleh domain umum dan dipublikasikan pada setidaknya satu server web. Contoh penting adalah wikipedia.org, google.com, dan amazon.com. Semua situs web yang dapat diakses publik secara kolektif berbentuk World Wide Web. Ada juga situs web pribadi yang hanya dapat diakses di jaringan pribadi seperti situs web internal perusahaan untuk karyawannya. Situs web biasanya didedikasikan untuk topik atau tujuan tertentu seperti berita, pendidikan, perdagangan, hiburan, atau jejaring sosial. Hyperlink antar halaman web membantu navigasi situs yang sering dimulai dengan halaman beranda. Pengguna dapat mengakses situs web di berbagai perangkat termasuk desktop, laptop, tablet, dan smartphone. Aplikasi yang digunakan pada perangkat tersebut disebut browser web. Sejarah website. World Wide Web diciptakan pada tahun 1989 oleh fisikawan Sir Inggris Tim Berners-Lee. Pada tanggal 30 April 1993, Sir mengumumkan bahwa World Wide Web akan bebas digunakan oleh siapa saja, berkontribusi pada pertumbuhan web yang luar biasa. Sebelum pengenalan Hypertext Transfer Protocol (HTTP), protokol lain seperti File Transfer Protocol dan protokol Gopher digunakan untuk mengambil file individu dari server. Protokol ini menawarkan struktur direktori sederhana yang dinavigasi pengguna dan di mana mereka memilih file untuk diunduh. Dokumen paling sering disajikan sebagai file teks biasa tanpa format atau dikodekan dalam format pengolah data. Keuntungan aplikasi web: dapat diakses dimanapun selama ada internet, dapat diinstal hanya dengan web browser, umumnya sudah tersedia di PC, PDA, dan handphone terbaru. Tidak perlu menginstal aplikasi klien khusus. Kekurangan: antarmuka yang dapat dibuat terbatas sesuai spesifikasi standar untuk membuat dokumen web. Keterbatasan kemampuan web browser untuk menampilkannya. Terbatasnya kecepatan internet membuat respon aplikasi menjadi lambat. Jenis-jenis website. Pertama, ada web statis.
Web statis menampilkan halaman web dikembalikan oleh server yang merupakan file sumber kode bawaan yang dibuat menggunakan bahasa sederhana seperti HTML, CSS, atau JavaScript. Tidak ada pemrosesan konten di server. Di situs web statis, halaman web dikembalikan oleh server tanpa perubahan. Karena itu, situs web statis cepat, tidak ada interaksi dengan database. Juga mereka lebih mudah karena hosting tidak perlu mendukung pemrosesan sisi server dengan bahasa yang berbeda. Web statis tidak berarti tidak akan merespon tindakan pengguna. Situs web ini disebut statis karena tidak dapat dimanipulasi di server atau berinteraksi dengan basis data. Yang kedua ada website dinamis. Situs web dinamis, halaman yang dikembalikan oleh server diproses selama runtime, artinya bukan halaman web yang dibuat sebelumnya, tetapi dibuat selama runtime sesuai dengan permintaan pengguna dengan bantuan bahasa script sisi server seperti PHP, Node.js, ASP.NET, dan banyak lagi yang didukung oleh server. Web dinamis lebih lambat daripada web statis, tetapi pembaruan dan interaksi dengan basis data dimungkinkan. Situs web dinamis digunakan di atas situs web statis karena pembaruan dapat dilakukan dengan sangat mudah dibanding dengan situs web statis, di mana perubahan di setiap halaman diperlukan. Tetapi di situs web dinamis kemungkinan untuk melakukan perubahan umum sekali, dan itu tercermin di semua halaman. Perbedaan statis dan dinamis. Konten statis, konten halaman web tidak dapat diubah selama runtime, tidak ada interaksi dengan database yang mungkin, lebih cepat memuat dibanding dengan situs web dinamis, biaya pengembangan lebih murah, tidak ada fitur manajemen konten, HTML, CSS, JavaScript digunakan untuk mengembangkan situs web. Konten yang sama dikirimkan setiap kali halaman dimuat. Website dinamis, isi halaman web dapat diubah, interaksi dengan database dimungkinkan, lebih lambat dari situs web statis, lebih banyak biaya pengembangan, fitur sistem manajemen konten, bahasa sisi server seperti PHP, Node.js digunakan, konten dapat berubah setiap kali halaman dimuat. Pemrograman website. Sisi klien. Pengembangan sisi klien adalah jenis pengembangan yang melibatkan program yang berjalan di perangkat klien atau pengguna. Pengembangan sisi klien fokus pada pembuatan bagian situs web yang dapat berinteraksi dengan pengguna. Terkadang pengembangan sisi klien juga disebut sebagai pengembangan front end karena berfokus pada bagian depan aplikasi yang dapat dilihat pengguna. Pengembangan sisi klien menyelesaikan berbagai tugas termasuk membuat tata letak situs web, merancang antarmuka pengguna, menambah validasi formulir, menambah elemen visual seperti warna dan font. Orang-orang dalam karir seperti web design dan desain user experience fokus pada pengembangan sisi klien. Pengembangan sisi klien menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Beberapa bahasa sisi klien yang umum yaitu HTML. HTML yang merupakan
Singkatan dari Hypertext Markup Language adalah bahasa markup yang merupakan bahasa standar untuk pengembangan web. HTML membangun struktur situs web dan merender situs web di browser. CSS merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet, adalah bahasa desain yang dapat digunakan pengembang untuk menambahkan elemen desain visual ke situs web yang dikodekan dalam HTML. Pengembangan situs dapat menggunakan CSS untuk membuat situs web mereka terlihat menarik secara visual di perangkat pengguna. JavaScript adalah bahasa script yang dapat digunakan pengembang untuk mengembangkan web, aplikasi web, dan tujuan lainnya. Pengembangan dapat menggunakan JavaScript untuk membuat situs web dinamis dan interaktif. Sisi server. Pengembangan sisi server adalah jenis pengembangan yang melibatkan program yang berjalan di server. Pengembangan sisi server fokus pada pengembangan di belakang layar, dan pengembangan sisi server disebut sebagai pengembangan back-end. Jenis program ini penting karena browser web atau klien berinteraksi dengan server web untuk mengambil informasi. Tugas sisi server yang umum meliputi pengkodean situs web dinamis, pengembangan aplikasi web, menghubungkan web ke database, pengembangan perangkat lunak, administrator basis data, dan pengembangan web biasanya menggunakan pengembangan sisi server. Pengembangan sisi server dapat menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda, termasuk Java. Java adalah bahasa pemrograman berorientasi objek yang dapat digunakan pengembang untuk berbagai tujuan, termasuk pengembangan perangkat lunak dan aplikasi. Java adalah satu bahasa pemrograman server yang populer. Python adalah bahasa pemrograman tujuan umum berorientasi objek yang dapat digunakan pengembang untuk mengembangkan web, pengembangan aplikasi, sistem operasi, dan tujuan lainnya. Python dapat memiliki aplikasi dalam ilmu data, keuangan, komputasi, dan bidang lainnya. SQL yang merupakan singkatan dari Structured Query Language adalah bahasa standar industri untuk berinteraksi dengan database. Pengembangan dapat menggunakan SQL untuk memanipulasi data dalam database, termasuk memperbarui, mengambil, dan menghapus data. PHP singkatan dari Hypertext Preprocessor adalah bahasa script yang digunakan pengembang untuk membuat situs web dan aplikasi web. PHP dapat terhubung ke database untuk menampilkan di konten mereka di situs web. Hypertext Markup Language. Apa itu HTML? HTML adalah Hypertext Markup Language, bahasa markup standar untuk dokumen yang dirancang untuk menampilkan di browser web. Hal ini dapat dibantu oleh teknologi seperti Cascading Style Sheet, CSS, dan bahasa scripting seperti JavaScript. Browser web menerima dokumen HTML dari server web atau dari penyimpanan lokal dan merender dokumen ke halaman web multimedia. HTML menggambarkan struktur halaman web secara semantik dan awalnya menyertakan isyarat untuk menampilkan dokumen. Elemen HTML adalah blok bangunan halaman HTML dengan konstruksi HTML, gambar, dan objek lain seperti formulir interaksi dapat disematkan ke halaman yang dirender. HTML menyediakan sarana untuk membuat dokumen terstruktur dengan menunjukkan semantik struktural untuk teks seperti judul, paragraf, daftar, tautan, kutipan, dan item lainnya.
Elemen HTML digambarkan dengan tag, ditulis menggunakan kurung sudut, teks seperti IMG dan input secara langsung memperkenalkan konten ke dalam halaman. Tag lain seperti P mengelilingi dan memberikan informasi tentang teks dokumen dan mungkin menyertakan tag lain seperti subelemen. Browser tidak menampilkan tag HTML tetapi menggunakannya untuk menafsirkan konten halaman. HTML dapat menyematkan program yang ditulis dalam bahasa script seperti JavaScript yang mempengaruhi perilaku dan halaman konten web. Penyertaan CSS mendefinisikan tampilan dan tata letak konten. World Wide Web Consortium, mantan pengolah HTML dan mengolah standar CSS saat ini, telah mendorong penggunaan CSS di atas HTML. HTML presentasi eksplisit sejak 1997. Suatu bentuk HTML yang dikenal sebagai HTML5 digunakan untuk menampilkan video dan audio, terutama menggunakan elemen kanvas bekerja sama dengan JavaScript. Sejarah HTML. Pada tahun 1990, fisikawan Tim Berners-Lee, seorang kontraktor desain, mengusulkan dan membuat prototipe Enquire, sebuah sistem bagi peneliti CERN untuk menggunakan dan berbagai dokumen. Pada tahun 1989, Tim Berners-Lee menulis memo yang mengusulkan sistem hypertext berbasis internet. Berners-Lee menetapkan HTML dan menulis perangkat lunak browser dan server pada akhir tahun 1990. Tahun itu, Berners-Lee dan insinyur data CERN Robert Shallyaw berkolaborasi dengan permintaan bersama untuk pendanaan, tetapi proyek tersebut tidak diadopsi secara resmi oleh CERN. Dalam catatan pribadinya dari tahun 1990, ia mendaftar beberapa dari banyak area di mana hypertext digunakan dan menempatkan ensiklopedia terlebih dahulu. Deskripsi HTML pertama yang tersedia untuk HTML adalah dokumen yang disebut tag HTML. Pertama kali di internet oleh Tim Berners-Lee pada akhir 1991. Ini menjelaskan 18 elemen yang terdiri dari desain awal HTML yang relatif sederhana, kecuali untuk tag hyperlink. Ini sangat dipengaruhi HTML GUID, format dokumentasi berbasis standar Generalized Markup Language (HTML) di CERN. 11 elemen ini masih ada di HTML5. HTML adalah bahasa markup yang digunakan browser web untuk menafsirkan dan menyusun teks, gambar, dan materi lainnya ke dalam halaman web visual yang dapat didengar. Karakteristik default untuk setiap item markup HTML digunakan di browser, dan karakteristik ini dapat diubah atau ditingkatkan dengan penggunaan CSS tambahan oleh perancang halaman web. Banyak elemen teks ditemukan pada laporan teknis ISO 1998 TR 9537 Technique for Using HTML. Pada gilirannya mencakup fitur bahasa pemformatan teks awal seperti yang digunakan oleh perintah runoff yang dikembangkan pada abad 1960-an untuk CTSS Compatible Time Sharing System. Sistem operasi perintah pemformatan ini berasal dari perintah yang digunakan oleh penyusun huruf untuk memformat dokumen secara manual. Namun konsep markup umum HTML didasarkan pada elemen rentang bernotasi bersarang dengan atribut daripada hanya efek cetak. Dengan
Juga pemisahan struktur dan markup HTML secara progresif dipindahkan ke arah ini dengan CSS. Berners-Lee menganggap HTML sebagai aplikasi HTML. Itu secara resmi didefinisikan seperti itu oleh Internet Engineering Task Force. Dengan publikasi profesional pertama pada pertengahan 1993 untuk spesifikasi HTML, Internet Draft oleh Berners-Lee dan Connolly yang termasuk definisi tipe dokumen HTML untuk mendefinisikan tata bahasa. Draft tersebut kadaluarsa setelah 6 bulan, tapi terkenal karena pengakuannya terhadap teks custom browser NCSA Mosaic untuk menyematkan gambar inline yang mencerminkan filosofi IETF untuk mendasarkan standar pada prototipe yang berhasil. Demikian pula Internet Draft pesaing Leveraged HTML plus Hypertext Markup Format dari akhir tahun 1993 menyarankan standarisasi fitur yang sudah diterapkan seperti tabel dan formulir isian. Setelah draft HTML dan HTML plus berakhir pada 1994, IETF membuat kelompok kerja HTML yang pada 1995 menyelesaikan HTML 2.0. Spesifikasi HTML pertama yang dimasukkan untuk diberlakukan sebagai standar yang menjadi dasar implementasi masa depan. Perkembangan lebih lanjut di bawah naungan IETF terhenti oleh kepentingan yang bersaing. Sejak tahun 1996, spesifikasi HTML telah dipertahankan dengan masukan dari vendor perangkat komersial oleh World Wide Web Consortium. Namun pada tahun 2000, HTML juga menjadi standar internasional ISO IEC 15445 2000 HTML 4 diterbitkan pada akhir tahun 1999 dengan ralat lebih lanjut diterbitkan hingga tahun 2001. Pada tahun 2004, pengembangan dimulai pada HTML5 di kelompok kerja teknologi aplikasi Hypertext Web WSIT-WG yang menjadi pengiriman bersama dengan W3C pada tahun 2008 dan menyelesaikan dan distandarisasi pada 28 Oktober 2014. Versi HTML 1. Versi datar HTML memiliki dukungan untuk elemen dasar seperti kontrol teks dan gambar. Ini adalah versi paling dasar dari HTML dengan sedikit dukungan untuk berbagai halaman HTML. Tidak memiliki fitur yang kaya seperti gaya dan lain yang terkait dengan bagaimana konten akan dirender di browser. Versi awal HTML tidak menyediakan dukungan untuk tabel, dukungan font, dan lain-lain. Karena HTML versi 2 dikembangkan pada tahun 1995 dengan tujuan dasar untuk meningkatkan HTML versi 1. Sekarang standar mulai dikembangkan untuk mempertahankan aturan dan regulasi umum di berbagai browser. HTML2 telah meningkat pesat dan hal tag markup dalam versi HTML2. Konsep formulir mulai berlaku. Formulir dikembangkan tetapi tetap saja mereka memiliki teks dasar seperti kotak teks dan tombol dan lain-lain.
juga tabel datang sebagai tag HTML. Sekarang dalam tag HTML2, browser juga hadir dengan konsep membuat lapisan tag mereka sendiri yang khusus untuk browser itu sendiri. W3C juga dibentuk. Tujuan utama dari W3C adalah untuk mempertahankan standar di browser web yang berbeda, sehingga browser ini memahami dan membuat tag HTML dengan cara yang sama. HTML 3.2 yang dikembangkan pada tahun 1937 setelah HTML2 dikembangkan. Versi HTML berikutnya adalah 3.2. Dengan HTML versi 3.2, tag HTML lebih ditingkatkan. Perlu dicatat bahwa karena pemilihan standar W3C, versi HTML lebih baru adalah 3.2 bukan 3. HTML 3.2 memiliki hubungan yang lebih baik untuk elemen formulir baru. Fitur penting lainnya yang diterapkan HTML 3.2 adalah dukungan untuk CSS. CSS adalah singkatan dari Cascading Style. CSS adalah CSS yang menyediakan fitur untuk membuat tag HTML terlihat lebih baik saat merendernya di browser. CSS membantu menata elemen HTML. Dengan peningkatan browser ke HTML 3.2, browser juga mendukung tag bingkai meskipun spesifikasi HTML masih tidak mendukung tag markup bingkai. HTML4 dikembangkan pada tahun 1991. Ini memperluas dukungan dari Cascading Style di versi 3.2. CSS disematkan di halaman web itu sendiri. Oleh karena itu, jika situs web memiliki berbagai halaman web yang diterapkan pada gaya setiap halaman, kita harus menempatkan CSS di setiap halaman web. Oleh karena itu, ada pengulangan blok CSS yang sama. Untuk mengatasi hal tersebut, pada versi 4 muncul konsep external styling sheet. Di bawah konsep ini, CSS eksternal dapat dikembangkan atau hanya file gaya eksternal ini dapat disertakan dalam file HTML itu sendiri. HTML4 memberikan dukungan untuk tag baru HTML lebih lanjut. HTML5 adalah versi terbaru HTML untuk pengembang. Ini dapat digunakan pada tahun 2014. Muncul dengan banyak dukungan tag HTML. HTML5 memberikan dukungan untuk elemen formulir baru seperti elemen input dari jenis berbeda, tag dukungan geolokasi, dan lain-lain. Tag yang ditambahkan ke HTML5 itu email. Tag HTML5 baru yang telah ditambahkan adalah input dari jenis email. Ini adalah tag formulir meskipun dapat digunakan di luar tag formulir juga. Tag ini memeriksa validasi nilai input. Ini memeriksa apakah nilai yang dimasukkan adalah email yang valid. Kata sandi. Inilah tag formulir lain yang ditambahkan untuk menerima kata sandi dari pengguna menjadi bidang jenis kata sandi. Jenis pengguna di bidang tidak terlihat langsung oleh pengguna tetapi diwakili oleh simbol khusus. Simbol-simbol ini menyimpan kata sandi agar tidak terungkap di browser. Tag audio ini adalah tag audio baru yang diterapkan di HTML5. Tag ini membantu menambahkan audio ke halaman web kita. Kita dapat menggunakan tag ini untuk menyematkan klip audio ke halaman web. Tag audio ini dapat diputar di halaman web. Tag semantik. Tag semantik juga dikenal sebagai tag struktural. Tag struktural adalah tag yang menjelaskan struktur ke dalam HTML. Ini membantu berbagai halaman HTML ke dalam struktur yang berbeda. Struktur ini digabungkan menjadi halaman HTML itu sendiri untuk membuat halaman web HTML. Beberapa tag semantik HTML yang penting adalah caption, header, dan footer. Tag section. Tag ini digunakan untuk mewakili bagian halaman HTML, bagian dari halaman web.
tag HTML. Pertama ada tag HTML. Tag ini mewakili root dari dokumen HTML. Tag HTML adalah wadah untuk semua elemen HTML lainnya. Tag head. Elemen head adalah wadah untuk metadata, data tentang data, dan ditempatkan di antara tag HTML dan tag body. Metadata adalah tag tentang dokumen HTML. Metadata tidak ditampilkan. Metadata biasanya menentukan judul dokumen, kumpulan karakter, gaya, script, dan informasi meta lainnya. Elemen berikut yang masuk ke dalam elemen head yaitu title, wajib setiap dokumen HTML, style, dasar tautan, meta, script, dan non-script. Tag body. Tag body mendefinisikan isi dokumen. Elemen body berisi semua konten dokumen HTML seperti heading, paragraf, gambar, hyperlink, tabel, daftar, dan lain-lain. Tag H1 hingga H6. Tag H1 hingga H6 digunakan untuk mendefinisikan heading HTML. HTML1 mendefinisikan teks paling penting. H6 mendefinisikan heading yang paling tidak penting. Tag mendefinisikan sebuah paragraf. Browser secara otomatis menambahkan satu baris kosong sebelum dan sesudah setiap elemen P. Tag atribut B, I, dan U. Tag B menentukan teks tebal tanpa kepentingan ekstra. Tag I mendefinisikan bagian teks dalam suara atau suasana hati alternatif. Konten di dalamnya biasanya ditampilkan dalam huruf miring. Tag I sering digunakan untuk menunjukkan istilah teknis, frasa dari bahasa lain, pemikiran, nama kapal, dan lain-lain. Gunakan elemen I hanya jika tidak ada elemen semantik yang lebih tepat seperti EM, teks yang diberi penekanan, strong, teks penting, mark, teks yang ditandai atau disorot, title, judul sebuah karya, DFN, istilah definisi. Tag U mewakili beberapa tag yang tidak diartikulasi dan ditata berbeda dari teks normal, seperti kata salah eja atau nama diri dalam teks bahasa Mandarin. Konten di dalamnya biasanya ditampilkan dengan garis bawah. Tag atribut sub and sub. Tag sub mendefinisikan tag superscript. Tag superscript muncul setengah karakter di atas garis normal dan terkadang ditampilkan dalam font lebih kecil. Tag superscript dapat digunakan untuk catatan kaki seperti www.1. Tag sub mendefinisikan tag subscript. Tag subscript muncul setengah karakter di bawah garis normal dan terkadang ditampilkan dalam font lebih kecil. Tag subscript dapat digunakan untuk rumus kimia seperti H2O. BR. Tag BR menyisipkan satu baris baru. Tag BR berguna untuk menulis alamat atau puisi. Teks BR adalah tag kosong yang artinya tidak memiliki tag akhir. Font. Tag font digunakan dalam HTML4 untuk menentukan tampilan font, ukuran font, dan warna teks. UL, OL, LI. Daftar tidak berurutan dimulai dengan tag UL. Setiap item daftar dimulai dengan tag LI. Daftar yang diurutkan dimulai dengan tag OL. Setiap item daftar dimulai dengan tag LI. Teks LI mendefinisikan item dasar. Teks LI digunakan dalam daftar berurutan OL, daftar tidak berurutan UL, dan dalam daftar menu. Di UL dan menu, item
item daftar biasanya akan ditampilkan dengan poin-poin. Di OL, item daftar biasanya akan ditampilkan dengan angka atau huruf. HR, tag HR mendefinisikan jeda tematik di halaman HTML, misalnya penggeseran topik. Elemen HTML HR paling sering ditampilkan sebagai aturan horizontal yang digunakan untuk memisahkan konten atau menentukan perubahan di halaman HTML. IMG, tag IMG digunakan untuk menyematkan gambar di halaman HTML. Gambar secara teknis tidak dimasukkan ke dalam halaman web, gambar ditautkan ke halaman web. Tag IMG membuat ruang penyimpanan untuk gambar yang direferensikan. Tag IMG memiliki dua atribut yang diperlukan, yaitu src untuk menentukan jalur ke gambar, alt menentukan teks alternatif untuk gambar jika gambar karena alasan tertentu tidak dapat ditampilkan. Tag A mendefinisikan hyperlink yang digunakan untuk menghubungkan dari satu halaman ke halaman lain. Atribut terpenting dari halaman A adalah atribut href yang digunakan menunjukkan tujuan tautan. Secara default, tautan akan muncul sebagai berikut di semua browser. Tautan yang belum dikunjungi digarisbawahi dan berwarna biru. Tautan yang dikunjungi dan digarisbawahi dan berwarna ungu. Tautan aktif digarisbawahi dan merah. Tabel. Tag tabel mendefinisikan tabel di HTML. Sebuah tag HTML terdiri dari satu elemen tabel dan satu atau lebih elemen TR, TH, dan TD. Elemen TR mendefinisikan baris tabel. Elemen TH mendefinisikan header tabel dan elemen TD mendefinisikan sel tabel. Tabel juga dapat menyertakan elemen caption, call group, t-head, t-foot, dan t-body. Frame. Tag frame digunakan dalam HTML5 untuk mendefinisikan satu jendela bingkai tertentu dalam sebuah frame set. Div. Tag div mendefinisikan divisi atau bagian dalam dokumen HTML. Tag div digunakan sebagai wadah untuk elemen HTML yang kemudian ditata dengan CSS atau dimanipulasi dengan JavaScript. Tag div mudah ditata dengan menggunakan atribut kelas atau ID. Konten apapun dapat dimasukkan ke dalam tag div. Form. Tag form digunakan untuk membuat formulir HTML untuk input pengguna. Elemen form dapat berisi satu atau lebih elemen berikut: input, text area, button, select, option, op group, field set, label, output. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.